Baik, para pemirsa HTV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi kita di Ustaz Menjawab dan sedang membahas satu tema, iaitu menjadi bangsa sadar bencana. Baik, para pemirsa HTV yang Allah muliakan, ini adalah section terakhir ya pada pertemuan kita pada kesempatan ini. Di sini saya akan bacakan beberapa ayat Al-Quran berkaitan dengan alam. Pertama sekali, Surah An-Nur ayat 43. Ya, ini tentang terjadinya awan dan hujan. Jadi ini yang mungkin selama ini kita jarang ya membaca ayat-ayat seperti ini. Kita mungkin sering bacanya ayat-ayat berkaitan dengan ibadah mahdhah ya, tentang salat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, tentang membaca Al-Quran ya, tentang zikir dan seterusnya. Kita jarang membaca atau malah mentadaburkan ayat-ayat seperti ini. Misalnya berkaitan dengan terjadinya awan dan hujan, itu surat An-Nur ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama fataral wadqa yakhruju min khilalih wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min barad fayusibu bihi man yasha'u wa yasrifuhu an man yasha' yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikan bertindih-tindih, maka kelihatanlah oleh kamu hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butir-butir es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Itu tentang terjadinya awan dan hujan. Kemudian kita bisa juga lihat ayat yang lain yang bicara masalah terjadinya sumber air dan sungai. Ya, jadi tentu saja kalau banjir itu terjadi karena meluapnya sungai-sungai ya. Ini kalau kita baca dalam surat Hud ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kulli zawji itsnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, maka kami berfirman, muatkanlah di dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu, kecuali orang-orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama dengan Nuh kecuali sedikit. Nah, ini tentang sumber air dan sungai. Kemudian tentang bagian-bagian bumi. Ya, ayatnya surah Ar-Ra'd ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa fil ardi qit'un mujawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanu wa ghairu sinwan yusqa bima'i wahid wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'dhin fil ukul inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon-pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, ini bagian-bagian bumi. Nah, jadi ternyata Al-Quran tidak hanya bicara persoalan ibadah mahdhah, ya, tapi kenapa selama ini kita justru lebih banyak membicarakan masalah ibadah mahdhah saja? Kenapa kita tidak kemudian berbicara tentang yang non ibadah mahdhah? Padahal itu juga bagian dari ibadah kita juga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita membaca ayat-ayat kauniyah, membaca ayat-ayat, mentadaburkan ayat-ayat itu, maka itu bagian dari ibadah kita juga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terjadinya pegunungan dan gunung berapi. Itu ada ayatnya juga, surat Al-Hijr ayat 19. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Wa alqa fil ardi, kalau surah An-Nahl ayat 15 disebut wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allahum tahtadun. Dan Allah menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk.
Nah, kalau bicara masalah gunung dan sungai, kalau gunung itu isyarat dari bahwa dari gunung juga bisa terjadi bencana, yaitu bencana tanah longsor. Nah, kita sudah sebut tadi, makanya saat terjadi hujan deras di gunung dan kebetulan misalnya tempat tinggal kita di gunung, maka kita harus bersiap-siap ya untuk meninggalkan rumah kita ya. Kalau bencana itu akan terjadi ya, kita harus bersiap-siap terlebih dahulu. Makanya kita harus melek teknologi ya. Kalau kita ada HP, maka kita harus senantiasa mengupdate berita-berita yang ada di lembaga-lembaga penanganan bencana itu. Apakah BMKG, BNPB, BPBD, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga kita bisa selamat dari bencana itu sendiri. Nah, jadi para pemirsa TV Allah muliakan, banyak sekali ya ayat Al-Quran yang berkaitan dengan alam semesta dan kebencanaan yang perlu kita dalami, kita tadaburi, sehingga kita bisa selamat dari bencana-bencana itu. Baik para pemirsa TV yang Allah muliakan, menutup pembicaraan kita berkaitan dengan bencana ini, kita mengajak semua masyarakat, pemirsa CTV dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa menjadi masyarakat yang sadar bencana, bahwa bencana itu akan terjadi kapanpun dan dimanapun di daerah kita. Ya, jangan kemudian kita menganggap bahwa bencana itu tidak akan terjadi setelah tsunami Aceh 2004 itu, maka tidak akan lagi gempa-gempa berikutnya di Aceh. Tidak seperti itu. Bahwa gempa itu akan terjadi terus di Aceh dan juga di daerah-daerah lain di Indonesia ini, karena memang daerah kita ini masuk ke dalam zona merah gempa. Tentu saja tidak membuat kita kemudian menjadi panik. Kita saat terjadi bencana itu kita sudah harus segera menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga kita dari dampak bencana itu. Baik para pemirsa CTV yang Allah muliakan, mudah-mudahan pertemuan singkat ini bisa membawa pencerahan bagi kita semua, sehingga kita bisa benar-benar menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terselamatkan dari bencana saat bencana itu terjadi dengan persiapan-persiapan kita tentu saja, dan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.